Ya, terima kasih, Dokter Deti sudah menyampaikan, materinya, ya. Mungkin sebelum saya ke, eee, 2 pembahas, Dokter Yogi dan Dokter Adrianus Bahnas, ada medical disclaimer yang harus saya bacakan. Webinar ini bertujuan untuk mengkaji informasi penelitian terkini tentang COVID-19 yang terus berkembang setiap saat. Eee, Diharapkan kajian ini tidak ditujukan untuk memberikan rekomendasi, baik keputusan medis, namun hasil kajian ini kita harapkan dapat memberikan wawasan dalam pembuatan panduan pelayanan medis yang dilakukan oleh lembaga berwenang, baik Kementerian Kesehatan atau asosiasi profesi. Nah, sekarang kita akan, sebelum ke para attendee yang sampai saat ini sudah ada sekitar hampir 250 ya, ada 2 pembahas yang sudah siap di sini. Mungkin saya berikan kesempatan pertama, Dr. Ahmad Yogi Pramatirta. Silakan Dr. Ahmad. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Deti, Dr. Irwan, Dr. Ade. Ini suatu kehormatan ini untuk saya ikut webinar ini. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Kohrin Indonesia yang telah mengundang saya pada acara ini. Ada beberapa hal yang saya perhatikan dari presentasi yang sangat baik oleh Dr. Deti, ini guru saya. Kemudian bahasan tadi ada 2 bahasan, yang satu adalah case report dan yang satu adalah review dari beberapa kasus. Dan ada beberapa hal yang menarik dan saya minta nanti Dr. Adri juga membantu ini dan Dr. Irwan mengenai beberapa poin yang saya perhatikan di kedua jurnal ini. Yang pertama tentang yang case report, yang review dari jurnal. Ini menarik sekali. Review dari beberapa jurnal ini hasilnya adalah 51 case, sedangkan di case report itu ada 116 ya. Jadi yang biasanya kalau case report itu, kalau menurut saya sih jumlahnya lebih sedikit daripada review jurnal, karena review jurnal ini diambil dari beberapa jurnal, tapi ternyata pada kedua jurnal ini yang waktunya hampir bersamaan, ini jumlahnya agak berbeda ya. Dan ini di case report saya perhatikan ada beberapa jadi ada pengambilan diagnosa yang berbeda. Yang satu menggunakan laboratorium PCR untuk menentukan diagnosa COVID-19-nya, sedangkan mereka juga mengatakan sebagian lagi itu di diagnosanya berdasarkan klinis, jadi berdasarkan gejala-gejala. Nah, ini saya mohon penjelasan atau mohon bantuannya kepada Dr. Deti. Kira-kira bagaimana Dr. Deti, apakah pengambilan diagnosa ini harus sama gitu? Karena biasanya dalam satu penelitian, jika kita menentukan diagnosa, biasanya ditentukan oleh cara pengambilan sampel dan penentuannya itu biasanya harus sama. Jadi kalau misalnya laboratorium, ditentukan laboratorium, kita tentukan yang lainnya juga berdasarkan laboratorium, tidak dibandingkan dengan yang diagnosanya diambil secara klinis. Dr. Irwan, mungkin Dr. Deti bisa membantu saya atau Dr. Adri? Ya,
Jadi memang kalau kita lihat di dua tadi jurnal yang disampaikan Dr. Detti, memang menarik satu poin itu adalah mengenai diagnosis ya. Karena ada yang menggunakan diagnosis RT-PCR, ada yang menggunakan diagnosis cukup dengan menggunakan clinical symptom dan ditambah dengan pemeriksaan CT ya. Beberapa hari yang lalu itu di forum yang sama kalau nggak salah juga dibahas tentang bagaimana kualitas CT dibandingkan dengan pemeriksaan RT-PCR. Mungkin Dr. Adrianus sebelum ke Dr. Detti ada poin tambahan tentang pertanyaan dari Dr. Ahmad Yogi ini mengenai diagnosis. Silakan Dr. Adrianus. Oke. Ya, suara sudah masuk. Oke. Mulai saya, enggak apa-apa. Atau Ya, nanti maksudnya sesi yang pas saya nanti mungkin ada waktu sekitar 15-20 menit nanti. Oke. Atau 10 menit. Berarti saya kembalikan ke Dr. Detti lagi ya. Ya. Dr. Detti. Jadi yang menarik memang yang perlu digarisbawahi bahwa nanti juga saya tampilkan sebenarnya Jian dan kawan-kawannya itu sangat takzim atau terkesima gitu dengan hasil dari penelitian mereka, dari data mereka, yang memperlihatkan bahwa radiologic assessment itu bisa muncul sebelum clinical appearance atau clinical manifestation. Kemudian rasa-rasanya menurut mereka CT scan itu malah justru lebih sensitif gitu. Angkanya di atas 95%, 96,3%. Jian mencantumkan di sana. Sementara swab dari nasofaring dan orofaring lebih bagus nasofaring, tetapi angkanya di bawah itu gitu. Padahal secara mandatori gold standard penegakan diagnosis adalah RT-PCR, adalah PCR. Sehingga probable COVID-19 yang dikategorikan ketika RT-PCR itu berkata negatif, itu memberikan status quo inkonklusif pasien yang akan dilakukan manajemen apakah seperti COVID-19 atau bukan COVID-19. Jadi ini akan menimbulkan dilema tersendiri. Itu salah satunya. Berapa tapi nanti mungkin pas lihat aja dok. Ya, oke. Terima Ya kasih. mungkin nanti sebelum ke Dr. Detti untuk sesi para pembahas dan pembicara ini nanti kita batasi sampai mungkin sekitar 10 lebih 20 ya. Mungkin nanti sisanya kita persilakan dari para attendee untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin bisa dicicil dari sekarang siapa yang akan menyampaikan, tulis melalui pertanyaan bisa ditulis atau nanti bisa disampaikan langsung. Silakan Bu Detti. Terima kasih. Jadi memang sini seperti yang disampaikan Dr. Adri. Jadi penulis itu memang sangat ya, saya kira siapapun peneliti mempunyai data 116 kasus ini luar biasa ya. Suatu effort yang luar biasa dan juga memang ini bisa menghasilkan informasi buat kita semua. Sejak pada tulisan ini memang dikatakan bahwa ini sebagai preliminary result atau dia tidak mau menunggu terlalu lama untuk segera melaporkan apa yang didapat ya. Tetapi memang yang kita harapkan nanti ada laporan yang lebih lengkap setelah semua pasien dapat di follow up sampai dengan delivery karena sampai saat ini belum semua. Kemudian yang tidak saya tampilkan tadi adalah beberapa tabel yang muncul pada paper yang kedua yang membandingkan, sebenarnya mereka membandingkan juga ya untuk masing-masing luaran. Yang pertama untuk yang karakteristik demografik maupun baseline maupun clinical outcome untuk pasien-pasien yang terdiagnosis secara laboratorium confirm ya, PCR confirm maupun yang clinical diagnosis confirm ya. Itu dibandingkan. Tetapi kelihatan ini hanya naratif ya karena mungkin belum dianalisis. Saya tidak melihat mereka menganalisis apakah kedua kelompok
ya, 65 orang yang terdiagnosis dengan PCR dan 51 yang terdiagnosis dengan klinis itu sama ya. Dan tabel kedua juga memperlihatkan laboratorium maupun radiological findings antara kedua grup ya. Cuman memang yang tadi saya sampaikan itu tidak dianalisis atau belum dianalisis lebih lanjut termasuk pregnancy dan neonatal outcomes. Tapi secara kasat mata pada pregnancy and neonatal outcomes itu tidak ada perbedaan ya. Tetapi pada clinical feature-nya itu ada sedikit perbedaan. Tapi saya tidak berani mengatakan itu berbeda karena harusnya mungkin kita lakukan at least 2x2 tables atau chi-square untuk melihat adanya perbedaan. Kemudian seperti yang disampaikan Dr. Adi dan juga Dr. Irwan, memang beberapa minggu yang lalu kita juga mengadakan webinar mengenai peran CT scan paru ya, dada pada penegakan diagnosis COVID-19. Jadi ada suatu juga laporan terhadap sekitar 1.000 pemeriksaan CT scan paru yang menunjukkan bahwa ternyata itu bisa menjadi modalitas yang baik untuk mendiagnosis COVID-19. Tapi memang sekali lagi ini tentu akan berdampak yang luar biasa ya, luar biasa dalam arti pembiayaan dan segala macamnya kalau kita menetapkan bahwa semua pasien harus dilakukan CT scan dada ya. Jadi mungkin secara ilmiah atau basic research science-nya kita tahu dia memang bagus ya, tetapi implikasi pada klinis atau pelaksanaan penata laksanaan pasien itu perlu kita pikirkan lebih jauh lagi ya. Mungkin itu pendapat saya. Ya, terima kasih Dr. Deti. Jadi memang kalau kita makin mendalami COVID-19 ini makin lama kayaknya kita makin makin terkejut ya karena banyak informasi yang baru tadi Dr. Adri menyebut makin ya dan effort yang sudah para researchers lakukan itu sudah cukup luar biasa. Bahkan tiap minggu itu ada suatu info bisa baca di jurnal ya. Mungkin selanjutnya mungkin Dr. Adrianus saya berikan waktu untuk menyampaikan materi tadi, sepertinya ada materi yang mau disampaikan. Silakan, maksimal 20 menit ya. Oh ya. Silakan Dr. Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin saya tadi belum sempat menyapa seluruh peserta webinar ini yang masih dalam kondisi sehat, walafiat, dan tentunya kita masih senantiasa berkolaborasi, berjuang bersama bersatu untuk bisa memenangkan pertarungan melawan COVID-19 ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan oleh para guru-guru saya, Dr. Deti, Dr. Irwan, dan juga Dr. Yogi untuk saling sharing mengenai apa yang kita pahami mengenai COVID-19. Meskipun yang kita pahami ini saat ini betul, mungkin minggu depan sudah menjadi kurang betul atau tidak betul sama sekali. Yang jelas kita berikhtiar untuk mencari kebenaran guna kemaslahatan kita bersama dalam konteks keilmuan kedokteran. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan salut apresiasi sebesar-besarnya kepada FKKMK Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Universitas Gadjah Mada, serta Cochrane Indonesia yang menginisiasi webinar yang menurut saya sangat-sangat bermanfaat seperti ini. Baik, supaya tidak menyita banyak waktu, jadi ada dua bahasan tentunya dari dua publikasi yang diminta untuk kita bahas dan kita kulik gitu, kira-kira bagaimana roh atau semangat publikasinya ini. Ya.
Jadi yang pertama penelitian yang dipublikasikan oleh timnya Delagata. Delagata ini seperti yang saya sampaikan tadi, sama seperti Jian dan kawan-kawan juga agak terkejut gitu dengan data yang mereka peroleh mengenai tadi sudah disampaikan Dr. Deti, SC rate, cesarean section rate yang begitu tinggi, 96%. Itu untuk suatu penyakit yang sampai saat ini saya pahami di bidang obstetri maupun ilmu kedokteran fetomaternal, ini angka yang aneh itu, sangat mendekati placenta previa kan, placenta previa ya memang 100%. Kemudian meskipun ada berbagai macam dalih yang disampaikan oleh tim Delagata dan juga beserta data-data ilmiah, tapi mereka sampai dengan detik terakhir mempublikasi, saya yakin mereka masih heran gitu dengan datanya. Dan ini mereka rasakan bukan sesuatu yang benar dan perlu dimaklumi gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus sangat benar dan harus dimaklumi seperti ini. Kemudian mengenai angka kejadian dari prematuritas yang iatrogenik yang juga tinggi. Jadi kita lihat di sini bahwa, maaf sebentar, saya ketutupan, saya nggak bisa lihat. Baik. Saya mengalami trouble. Sebentar ya. Mohon maaf. Nggak bisa saya klik lagi. Bentar. Saya harus keluar dulu. Atau mungkin keluar dari view apa? Ya. Sudah masuk lagi ke view atau belum masih belum tampilan my screen. Mohon maaf, ini saya juga relatif baru ini dengan ini. Nah, sudah. Baik. Salah. Ya, alhamdulillah. Jadi angka seksio sesaria yang sampai 96%, di atas 90% ini aneh gitu. Termasuk iatrogenic prematurity. Kenapa? Ini kira-kira kalau kita coba berusaha kita telaah dari ilmu obstetri maupun ilmu kedokteran fetomaternal, kita mengetahui bahwa umur kehamilan 32 minggu itu secara internasional, secara global adalah cut-off point kepercayaan perinatologi untuk bisa melahirkan bayi yang sehat dan selamat. Jadi secara sustain angkanya itu di atas 95% untuk keselamatan janin yang dilahirkan di atas 32 minggu. Ya, meskipun ada dalam kondisi negara yang sangat agak terbatas layanan kesehatan, mungkin angkanya baru bisa tercapai di atas 34 minggu. Tapi untuk saat ini ilmu obstetri modern adalah 32 minggu ke atas. Bahkan di negara-negara maju seperti misalnya Jepang, misalnya itu dia 26 minggu sudah sangat yakin untuk melahirkan bayi seandainya ada masalah dengan ibunya atau dengan bayinya itu sendiri, dengan angka keselamatan lebih dari 90%, 95%, meskipun dengan kemungkinan morbiditas yang masih ada seperti cerebral palsy, gangguan-gangguan defisit neurologis yang lain, retinopathy of prematurity dan lain sebagainya. Sehingga dari data yang kita dapatkan itu rata-rata median itu di angka 36 minggu umur kehamilan di sini, maka secara naluriah ya, dalam kondisi situasi yang agak keotik ya, tenaga medis itu tidak tahu harus berbuat apa. Maka ada dorongan untuk berusaha menyelamatkan atau mengakhiri kehamilan itu untuk menyelamatkan ibu dan janin. Ya, meskipun kita harus tahu ya, supaya jangan ini terus dipakai menjadi justifikasi bahwa ibu dengan COVID-19 itu harus segera dilahirkan dan dilahirkan secara seksio sesaria. Sampai saat ini guideline yang ada, baik RCOG, ISOC, kemudian ACOG juga, dan lain sebagainya, itu mengkategorikan layak untuk terminasi, untuk deteriorisasi kondisi maternal, adalah ketika sesaat pneumonia dari moderate menjadi severe. Yang mungkin sederhananya adalah sesaat sebelum dilakukan intubasi, atau kalau dari
tampilan klinisnya adalah saturasi oksigen yang kurang dari 93%, 92% ke bawah. Kemudian respiratory rate di atas 30. Kalau sudah menggunakan ventilator dengan FiO2 di atas 40, itu juga tanda-tanda adalah perburukan yang sebenarnya implikasinya itu adalah ke arah fetus dengan hipoksia akan terjadinya IUFD seperti yang dilaporkan oleh Jian maupun yang dilaporkan oleh De La Gata, di mana neonatus yang meninggal itu adalah pada kondisi critically ill, jadi di atas severe ill. Nah, ada beberapa sebenarnya parameter lain yang dipakai, seperti ketika terjadi peningkatan gambaran perburukan, gambaran radiologis, infiltrat lebih dari 50%, atau gambaran laboratoris dengan neutrophil lymphocyte ratio di atas 10, atau ada yang memakai juga kriteria-kriteria yang lain, seperti peak temperatur itu di atas 39,1, atau serum ferritin di atas 300. Ya. Tetapi paling banyak dipakai adalah ini, respiratory rate di atas 30 dan saturasi oksigen menurun di bawah 93%, 92% atau di bawahnya. Lalu kenapa itu tadi menjelaskan iatrogenic prematurity ya, kurang lebihnya. Lalu kenapa cesarean section ya? Yang pertama tadi disebutkan oleh De La Gata di publikasinya bahwa indikasi 19 kasus itu adalah fetal hypoxia dengan perburukan ibunya pneumonia ya. Jadi indikasi yang paling atas. Tetapi yang sisanya itu kan masih tanda tanya gitu. Kalau kita cermati kondisinya adalah sebenarnya bukan yang pertama indikasinya itu severe hypoxia pada fetusnya, tetapi bagaimana mitigasi transmisi infeksi bukan hanya kepada bayinya, yang kemungkinan bayi itu buruk neonatus adalah ketika setelah lahir droplet dari ibu yang infeksius itu ada di mana-mana, kemudian infektif neonatusnya, kemudian neonatusnya menjadi pneumonia dan perburukan, kemudian akhirnya meninggal. Ini kan yang dihindari. Jadi mitigasi transmisi bagaimana cara mengkontrol, apakah dengan persalinan yang force ekshalasi selama berjam-jam, bahkan saat mengejan itu sangat force exhalated, jadi sangat mengeluarkan kemungkinan droplet itu yang dihindari. Jadi dokter dan juga perawat juga berpikiran nih, kalau mereka menunggu proses persalinan yang berjam-jam, primigravida misalnya 18 jam, 10 jam, 6 jam, 10 jam untuk multigravida, sekundigravida, itu dengan baju APD level 3 ya, yang sangat menyesakkan dan sangat repot sekali. Ya, ini nggak mudah loh menjadi, ini bukan gagah-gagahan di foto kemudian ini pipis saja ya, 2 jam 3 jam repot sekali gitu dalam ruangan gitu. Ya, menyelesaikan itu kalau landasan secara reasonable-nya, secara saintifik adalah mitigasi kontrol untuk infeksi terhadap fetus, kemudian yang kedua mitigasi transmission infection control untuk dokter dan perawat, baru yang ketiga adalah kondisi severe hypoxia. Kenapa saya nomor 3? Karena ternyata ibu hamil yang sampai terjadi severe hypoxia itu angkanya rendah sekali, 3 kali di bawah angka general, jadi di luar kehamilan. Jadi hanya 1,2% yang dilaporkan, atau sampai dengan 1,5% yang kondisinya sangat berat gitu, yang memerlukan. Jadi di bawah 4%, 5% kondisi secara general yang di COVID-19. Dan kemudian kesiapan, kita tahu sendiri bagaimana kamar persalinan kita dibandingkan dengan kamar operasi. Apakah yakin kamar persalinan kita itu siap dengan ruang tekanan negatif, dengan mitigasi transmisi untuk kelanjutannya dibandingkan dengan ruang operasi? Maksudnya untuk kontrolnya. Ini yang menjadi ya secara naluriah akan menggiring kita memilih melakukan seksio sesaria. Jadi untuk kemaslahatan bersama juga, meskipun bukan justifikasi, ini benar gitu ya. Itu perlu digarisbawahi. Kemudian sebenarnya manajemen yang paling baik itu gimana? Manajemen yang paling baik itu adalah menunggu kondisi infeksi COVID-19 itu recover, karena 98,2% ibu itu hamil akan recover gitu. Akan recover dan akan baik.
laporan kematian kasus maternal dengan COVID itu sangat sedikit sekali. Sehingga setelah ibunya itu recover, kemudian dia dibiarkan masuk sampai aterem dan bersalin secara indikasi obstetri atau persalinan secara natural. Ketika PCR-nya juga sudah negatif, yang muncul adalah IgG, IgM-nya sudah negatif, sehingga kemungkinan transmisi, mitigasi untuk transmisi infeksi itu sudah terlepas isu ini. Gitu. Kemudian, kenapa alasan-alasan lainnya? Pertama juga, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa persalinan pada kondisi yang sudah selesai atau recover, tentunya tidak perlu lagi kita pikirkan mitigasi transmisinya. Kemudian ini yang sudah saya jelaskan, ya, bahwa terjadinya kondisi yang buruk itu pada neonatus adalah ketika ibu itu sangat virulen, sangat infeksius, kemudian bayi itu lahir, ya. Jadi lewatkan dulu aja masa itu, baru lahirkan bayinya, ya. Dan yang menarik lagi yang kedua adalah kenapa datanya ini berkutat di sekitar persalinan. Bagaimana kehamilan-kehamilan yang memang belum saatnya bersalin gitu. Kenapa ini kira-kira? Yang pertama, rasa-rasanya itu karena selektif antenatal care saat terjadinya pandemik COVID-19 ini. Sehingga pemeriksaan dilakukan kalau secara internasional rekomendasinya adalah 12 minggu, 20 minggu, 28 minggu, dan 38 minggu. Gitu. Atau kecuali ada keluhan emergensi. Dan karena kondisi yang seperti disampaikan Dr. Deti tadi, bahwa pregnancy ini jangan-jangan protektif ini untuk COVID-19, untuk infeksi COVID-19. Jadi dia itu akan lebih baik, akan lebih cepat recover, ya, tidak ada keluhan, sehingga ibu-ibu hamil yang umur kehamilannya 20 minggu, umur kehamilannya 25 minggu, 10 minggu, mungkin terinfeksi asimptomatik, kemudian sembuh. Jadi nggak akan sempat datang ke rumah sakit. Sementara yang datang adalah pada kondisi dia memang harus ANC, atau ya kalau kita ketahui juga sudah menjelang 36 minggu, pasti kadang-kadang muncul masalah-masalah obstetri, kemudian mungkin ada tanda-tanda salinan, gitu, atau pecahan dan sebagainya. Gitu. Kenapa bisa kita lihat dari Delagata bahwa simptom yang ada pada datanya itu rendah. Jadi untuk demam saja itu kurang dari 50% itu dari kasus yang dilaporkan oleh Delagata. Ini kan agak aneh, padahal fever itu ya harusnya angkanya di atas 80-90% lah cocoknya gitu untuk. Jadi lebih banyak terjaring atau tersimpulnya adalah rutin antenatal care. Kemudian mungkin ini sedikit membantu juga data dari New York yang dilaporkan pada universal screening. Jadi semuanya dilakukan screening pada saat swab, universal swab PCR, semuanya dilakukan pemeriksaan. Ternyata yang simptomatik itu seperti yang saya disampaikan di awal tadi hanya 1,5% gitu pada ibu hamil, sementara pada populasi yang tidak hamil itu yang simptomatik itu angkanya di atas 4%, 5%. Jadi memang rasa-rasanya kehamilan ini protektif gitu. COVID. Angka critically ill itu hanya 1,5, 1,2, kita taruhlah harga persahabatan 2% ya. Ya, untuk populasi general angkanya dari 4 sampai 5 sampai 6%. Lebih rendah secara kritikal. Nah, kemudian ada juga disebutkan dari publikasi lain, semakin lanjut umur kehamilan akan semakin tinggi risikonya untuk menderita problem-problem secara obstetrik terkait dengan COVID-19. Jadi ini kenapa datanya tuh banyak berkutat masalah kehamilan yang aterem ya, mendekati aterem ya, atau late preterm. Nah, ini yang hal yang penting yang mungkin menarik yang disampaikan, bahwa sehingga sebenarnya faktor apa yang paling menginfluence data ini sehingga outcome-nya seperti itu. Jadi gestational age ini yang menginfluence datanya. Coba kalau data itu banyak di kurang dari 32 minggu. Jadi medianya bukan di 36 minggu. Angkanya pasti akan berubah ini semua. Angkanya. Kemudian ya saya ini bukan menjustifikasi ya. Jadi seolah-olah sekarang penanganan dengan segala ketidaksiapan bukan saja di Indonesia tapi secara internasional di dunia, bahwa cesarean section adalah the new normal mode of delivery pada kondisi PDP atau PDP positif yang umur kehamilannya sudah di atas 32 minggu. Ya, persalinan per vaginam
sampai saat ini juga per 18 April 2020 rekomendasi POGI itu hanya dilakukan pada kondisi kala 2 atau mendekati kala 2, praktis lengkap. Dan itu juga menggunakan delivery chamber yang khusus. Seperti itu. Kemudian yang terakhir mengenai Jian. Jian ini dan timnya terkejut gitu dengan data bahwa kenapa gitu ya gambaran radiologis itu muncul sebelum gambaran klinis yang muncul. Apakah kelainan struktural yang terjadi pada paru-paru itu secara klinis itu tidak cukup mendrive untuk munculnya manifestasi secara klinis, tetapi secara struktural dia sudah damage, sehingga dengan menggunakan pemeriksaan imaging seperti CT scan ataupun ronsen thorax itu sudah muncul. Jadi munculnya sebelum simptom dan bahkan munculnya sebelum PCR hasilnya positif pemeriksaan CT scan itu. Jadi dia lebih awal 2 atau 3 hari positif kelainannya, patologiknya sebelum PCR. Ini ada data dari berbagai macam sumber yang lebih khusus memang membahas masalah imaging dan problem di paru, jadi di non-obstetrik. Kemudian bagaimana hasil dari outcome baik maternal maupun fetal ini favorable, baik hasilnya. Sangat berbeda dengan yang disampaikan Jian di pendahuluan, bahwa pada tahun 1918 ada pandemi influenza, itu saja angka kematian itu secara dunia itu 2,6% dari populasi total. Ibu hamil itu untuk ibu hamil sendiri 37%. Jadi tinggi sekali. Sangat berbeda kebalikannya dengan sekarang. SARS-CoV-1 itu 10% angka kematian maternalnya yang menderita SARS-CoV-1 yang infected, dan 50% masuk ICU. Kalau di SARS-CoV-2 ini, COVID-19, yang masuk ICU itu hanya kisarannya 5%-an gitu angkanya. Atau ada yang menyebutkan hanya 2% yang betul-betul severe, yang betul-betul critically ill patient. Untuk MERS angka kematiannya 37%, tinggi gitu. Tapi dia nggak menjawab gitu. Sayangnya tidak menjawab. Kenapa ini? Jadi muncul di depan di pendahuluan, tapi di belakang-belakang nggak dijawab. Tapi data yang penting juga yang menjadikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kita semua, bahwa Jian menunjukkan tidak ada data yang mensupport adanya transmisi vertikal. Sehingga ini juga menggarisbawahi apa yang saya sampaikan tadi, memang tidak ada alasan saintifik yang menjadi alasan atau dasar melahirkan bayi supaya bayi itu nggak terinfeksi di dalam kandungan. Gitu. Ya terinfeksinya justru pas keluar kandungan ibunya masih infeksius. Karena di dalam itu malah justru lebih aman posisinya janin. Jadi daripada dilahirkan. Nah, ini mungkin sedikit, tapi mungkin saya nggak singgung semuanya terkait waktu. Mungkin rasa-rasanya perbedaannya itu ada di afinitas antara spike protein yang dibentuk oleh ORF8 dengan priming dari TMPRSS2 terhadap reseptor di ACE2. Kekuatan afinitas, ya, ikatan tidak rasanya tidak terlalu kuat sehingga proses viremia yang terjadi juga setelah ada ikatan, kemudian dia melepaskan ORF1AB, ORF7, ORF10 untuk menyerang rantai dari hemoglobin, untuk mencari makan pembentukan spike protein lagi melalui lepasnya hem yang akan menjadi porfirin dan iron ini untuk kemudian viremia dan menimbulkan terjadinya ledakan sitokain atau badai sitokain. Jadi ini rasa-rasanya perlu kita teliti sebenarnya, dan sampai sekarang kayaknya belum diungkapkan perbedaan kekuatan afinitas antara virus SARS-CoV-1, kemudian MERS, kemudian mungkin influenza, ya sama-sama sekeluarga, terhadap ACE2 ini, gitu. Seberapa kuatnya kah, gitu, ikatannya. Yang saat ini kita ketahui data itu seolah-olah menyatakan bahwa TMPRSS2 yang difasilitasi atau disupport ekspresinya oleh androgen dan diblok oleh estrogen, ini menjadi salah satu dasar kenapa laki-laki lebih rentan menderita, bukan wanita hamil ya, tapi wanita, laki-laki dan wanita, laki-laki lebih rentan dibanding wanita untuk terjangkit dari COVID-19. Sementara pada hamil, progesteron induced blocking factor ini juga mengakibatkan afinitas dari spike protein ke ACE2 ini tambah berkurang lagi karena diblok oleh progesteron yang dihasilkan secara masif pada kondisi kehamilan.
Jadi mungkin rasanya itu dari saya yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai kedua jurnal, kedua publikasi ini. Sangat menarik, dan tentunya kita yang bergerak dalam bidang akademik dan juga klinisi menantikan gitu data-data berikutnya yang bisa menjawab curiosity kita gitu. Rasa ingin tahu kita sebenarnya apa yang terjadi pada COVID-19. Terima kasih. Mudah-mudahan meskipun sedikit bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Adrianus. Jadi kalau saya simpulkan dari penjelasan keempat slide tadi, ya, memang ada dua hal yang di-highlight ya. Yang pertama mengenai SC rate kita, SC rate untuk pasien dengan COVID ini sangat tinggi ya. Bahkan dikatakan lebih dari 90%. Dan mungkin 90% ini sebagian kalau tadi dari Dr. Deti sampaikan, ya meskipun atas di COVID-19 juga belum terlalu dijabarkan dengan jelas ya apakah pasien tersebut mengalami perburukan. Ya kalau saya lihat memang perburukan yang terjadi dari pasien yang confirm PDP ditandai dengan gejala peningkatan respiration rate dan saturasi kurang dari 92%. Apakah ini menjadi indikasi? Atau seperti yang tadi Dr. Ati sampaikan, kita perlu lakukan mitigasi. Ya, jangan-jangan indikasi SC ini atau klinik karena kita belum siap, ya, karena untuk mencegah terjadinya paparan transmisi dari ibu dengan penolong maupun ke bayi. Mungkin nanti kalau sudah ada universal personal negatif pressure ya, jadi mungkin ibu hamil yang COVID-19 ini ada chamber khusus yang dia bisa mencegah terjadinya infeksi yang melalui mungkin SC bisa. Mungkin sebelum ke para attendee, mungkin Dr. Ahmad Yogi ada tambahan sebelum kita ke Dr. Deti. Terima kasih. Boleh slide-nya dilanjutkan lagi? Ya, silakan. Dikunci tuh. Ya, ini tadi sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Adri. Memang kita lihat dari dua penelitian ini sangat unik sekali bahwa pasien ini penyakit ini katakanlah lebih banyak yang terpapar, tapi untuk ibu hamil khususnya, ibu hamil yang mengalami tingkat perahan yang tinggi ini cukup rendah. Jadi kalau kita bandingkan ini hanya sekitar 6,9% yang masuk ke terminologi parah ya. Di kedua penelitian ini juga sama, kurang lebih seperti itu. Dan kita ketahui waktu wabah SARS dan MERS sebelumnya itu ibu hamil malah lebih tinggi. Jadi kalau pada wanita tidak hamil itu kemungkinan pneumonia, kemungkinan terjadi keparahan itu sekitar 10%. Sedangkan untuk yang ibu hamil ketika ada wabah SARS dengan MERS beberapa tahun sebelum itu sekitar 25%. Jadi ini juga sesuatu yang unik di COVID-19 dan mungkin alasannya tadi sudah diutarakan oleh Dr. Adri dan saya mungkin menanggapi sedikit apa yang dikatakan oleh Dr. Adri tadi mengenai kapan dilakukan persalinan. Saya perhatikan di case report yang 116 kasus ini median pasien yang datang di penelitian ini adalah 38 minggu. Jadi pasien yang datang ke rumah sakit di mana penelitian ini dilakukan ini rata-rata 38. Dr. Yogi terputus. Suaranya terputus ya. Sepertinya sinyalnya hilang.
Oke, kayaknya Dr. Yogi ada trouble di koneksinya. Mungkin sambil menunggu Dr. Yogi memperbaiki sinyal, Dr. Deti mungkin sebelum kita ke diskusi. Ya, jadi memang ini dua penelitian ini sangat menarik dan saya berterima kasih pada Dr. Yogi dan juga Dr. Adri karena kita membahas dari sisi yang berbeda dan ini memperkaya ilmu kita gitu ya, sama-sama. Jadi saya lebih menekankan memang pada metodologi penelitiannya dan juga apa yang bisa kita pelajari dari sini sehingga nanti kita bisa bersama-sama mengumpulkan data ya kemudian menambah wacana pada penanganan COVID-19 pada kehamilan. Mungkin ini saya menampilkan sedikit ya bahwa metode cesarean section ini juga menjadi concern dari Cochrane untuk Pregnancy and Childbirth Group ya, di mana mereka juga melihat peningkatan atau angka cesarean section rate yang sangat tinggi gitu ya, sehingga mereka mengadakan suatu review pada National Clinical Practice Guideline yang ada di dunia. Jadi ada hampir 80% dari beberapa Kementerian Kesehatan di dunia ini sudah membuat guideline ya. Dan kemudian mereka melihat apakah ada konsensus bersama dari guideline tersebut pada beberapa key question atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hal penanganan ibu hamil dan bayinya yang terkena COVID-19. Mungkin kita bisa lanjut ke halaman 8, Mbak. Ya, nah, sebelumnya. Ya, ini. Jadi ini adalah beberapa keputusan atau konsensus dari seluruh guideline yang ada di dunia, ya. Dan kalau kita lihat di sini, apapun status dari ibu hamil tersebut, pregnant woman who are COVID-19 positif, kemudian ibu hamil yang simptomatik COVID-19 tetapi COVID-19 statusnya unknown, kemudian ibu hamil yang asimptomatik tetapi statusnya unknown dan at risk, kemudian pregnant woman yang asimptomatik tetapi tidak gitu, not at risk due to close contact with non-COVID-19 positive person. Nah ini kalau kita lihat, ini hampir semua mengatakan bahwa vaginal birth is not contraindicated. Artinya harusnya kita upayakan untuk persalinan per vaginam dahulu ya, baru kemudian kalau atas indikasi yang kuat, baik itu obstetrik maupun COVID-19-nya sendiri, baru kita lakukan seksio cesarea. Mungkin itu tambahan saya, Dr. Irwan. Terima kasih, Dr. Deti. Memang di awal-awal dulu, kalau nggak salah, memang dikatakan salinan vaginal itu tidak kontraindikasi dan COVID-19 sendiri juga tidak mempengaruhi tidak dijumpai waktu itu air ketuban tidak jumpai isolat vertikal transmisi. Nah, mungkin kita lanjutkan ke sesi diskusi. Ada kurang lebih sekitar 248 attendee yang mengikuti melalui webinar dan ada kurang lebih sekitar 92 peserta, jadi ada sekitar 320. Silahkan kalau ingin mengajukan pertanyaan mungkin bisa raise a hand ya, atau bisa menuliskan melalui media yang ada, silahkan. Tadi sudah ada beberapa yang mengangkat tangan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin sambil menunggu ya, bagaimana dengan, ini sudah ada pertanyaan dari Dr. Iin Fitriah ya. Silakan Dr. Iin Fitriah, kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Mungkin mikrofonnya dibikin unmute dulu.
Silakan dok. Suruh ke siapa? Iin Fitriah, silakan. Kalau ada pertanyaan ini sudah mengangkat tangan. Mohon maaf, Dr. Iin Fitriah, Ya. silahkan diklik logo mikrofon yang ada di Logo. sampingnya warnanya orange. Oh, Kalau belum siap, ya, silakan. Oke. Kalau belum siap, ini ada Dr. Edi Bahtiar. Dr. Edi Bahtiar, silahkan. Saya berikan kesempatan sebelum nanti kita ke pertanyaan yang Selamat siang Pak Iwan. Silahkan dok. Ya, maaf Pak Iwan, saya bukan dokter, saya. Halo. Suara bisa kami dengar, silahkan. Makasih ya sudah kasih kesempatan kepada saya. Ini mungkin biar kita tahu betulan saya di bagian perencanaan Bapeda Kota Bima, Pak Iwan. Mungkin ini menyangkut saat ini kita lagi dalam proses penyusunan rencana anggaran untuk penanganan COVID. Jadi yang saya lihat belum ada diusulkan oleh teman-teman dinas kesehatan tentang apa yang harus dilakukan pada ibu-ibu hamil maupun ibu-ibu bersalin, dan upaya-upaya apa saja yang mereka lakukan belum nampak ada usulan mereka. Mungkin di sini saya bisa dapatkan informasi apa saja sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman di dinas kesehatan maupun di puskesmas untuk mengantisipasi ketika ada kasus-kasus ibu hamil atau ibu yang mau melahirkan, apa yang harus dilakukan. Kebetulan kita juga ini belum punya rumah sakit rujukan COVID, Pak. Di daerah mana, dokter? Ya. Pak Adi Bahtiar? Di Kota Bima, Pak. Kota Bima ya. Di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat ya. Oke. Ya. Ya. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih, Pak. Jadi, ya. Terima kasih. Jadi mungkin nanti saya lempar ke para pembicara dan pembahas ini problemnya Pak Edi Bahtiar ini kebetulan beliau dari Bapeda, teman-teman dari Dinas Kesehatan ini belum ada konseling tentang ibu hamil mengenai infeksi COVID ini, ya apa yang harus dilakukan, dan kebetulan di sana juga belum ada rumah sakit rujukan, ya. Jadi mungkin mana silakan. Mungkin Dr. Deti dulu sebelum ke pembahas. Jadi kalau memang dari Bapeda ingin merencanakan, ya mestinya kita melihatnya dari kacamata resources yang ada di sana ya Pak ya. Kalau memang perencanaannya bisa membuat satu rumah sakit menjadi rumah sakit rujukan, itu sangat baik gitu ya. Tapi kalau resourcesnya tidak memungkinkan, yang kita harapkan adalah para nakes dan juga fasilitas kesehatan di sana dilengkapi dengan prasarana APD terutama yang memadai, sehingga kasus-kasus ibu hamil yang terkena COVID-19 ini bisa ditolong dengan baik ya. Jadi tidak semua kan harus operasi. Kalau toh memang operasi juga semuanya dengan APD yang memadai. Saya kira itu mungkin kalau dari saya. Mungkin Dr. Irwan dan Dr. Adri bisa lebih menjawab lagi mengenai persiapan-persiapan yang harus dilakukan di Vaskes ini untuk mengatasi masalah. Ya, terima kasih. Dr. Adri silakan.
Nah, ini sudah bergabung lagi Dr. Yogi. Dr. Adri, silakan. Sudah. Atau Dokter Yogi. Ya, baik ya, terima kasih. Mungkin saya Assalamualaikum Dokter Yogi. Beduk maghribnya masih jam 6 kurang seperempat kan di Bandung ya? Ya, jadi mungkin yang saya garis bawahi mengenai masker. Mengenai masker, ini kadang-kadang sering terlupakan dan edukasi di level masyarakat ini sangat penting. Saya mungkin menggarisbawahi bahwa masker itu dipakai oleh penderita yang 80% asimptomatik. Pada ibu hamil itu, ya 80%-nya asimptomatik. Jadi datang itu nggak masuk early warning system, nggak masuk EWS ya, nggak masuk EWS dan tidak pakai masker. Itu yang sangat dangerous untuk semuanya, untuk pasien yang lain, untuk nakes, untuk tenaga administratif, semuanya, untuk penunggu pasien, untuk keluarga. Jadi masker itu dipakai oleh penderita itu dikhususkan ditujukan untuk yang asimptomatik sebenarnya, enggak lebih untuk itu, gitu. Dan itu bisa memprevensi. CDC kemarin melaporkan data itu 68%, tapi banyak penelitian yang melaporkan bisa sampai 70%. Kalau seandainya dipakai oleh semua penderita, baik yang ketahuan itu menderita PDP maupun yang asimptomatik atau yang OTG ya, tanpa gejala, itu pakai itu semua. Kalau dibalik yang pakai itu tenaga kesehatannya masker, kemudian yang penderita tidak pakai masker, itu untuk bisa kontrol prevensi itu hanya sekitar 12 sampai dengan 18% pencegahan transmisinya ke nakesnya. Jadi resikonya itu masih di atas 80% untuk tertular, kecuali mungkin pakai N95 dan masker yang level di atas. Nah, kalau dipakai keduanya antara penderita, ya kita nggak tahu siapa nih, ya yang asimptomatik. Yang simptomatik mungkin kelihatan, yang asimptomatik nggak kelihatan. Pakai masker, kemudian di tenaga kesehatan juga pakai masker, transmisinya itu 1,2%. Bayangkan, kita bisa mereduksi, memitigasi 98,8%. Tetapi mohon maaf, yang kita dapatkan saat ini, itu seringnya begitu di ruang periksa, kemudian ya mungkin ini terkait juga ya, norma budaya juga, waktu mau bicara itu malah maskernya dibuka. Jadi seolah-olah kalau bicara dengan pakai masker itu tidak kedengaran dan kurang sopan, mungkin seperti itu. Gitu. Nah, itu hal yang simpel yang sebenarnya kita nggak usah mikir yang muluk-muluk dulu, ya. Yang simpel itu di fasilitas layanan primer itu dilakukan dengan baik, gitu. Mitigasi itu, ya. Selain nanti early warning system, kita nggak usah memikirkan menyediakan misalnya semua wajib rapid bagus, oke, tapi rapid itu lebih bermanfaat untuk nanti yang di early warning systemnya. Atau kita sudah mau bermain universal screening, tetapi itu harus dilakukan secara kontinu, sustain. Karena jangan bangga dengan misalnya rapid sekarang negatif, ya kondisi 1 minggu lagi bisa berbeda sekali hasilnya, gitu. Jadi hasil yang sekarang itu nggak merepresentasikan mungkin 1 minggu. Jadi lebih ke arah itu menurut saya, membudayakan untuk saat ini memakai masker itu untuk kontrol transmisi, gitu. Dan tadi saya lihat juga bahkan di Cochrane yang baru saya lihat sih sebenarnya Dr. Deti tayangkan tadi, itu strict sekali loh pakainya N95 tuh. N95 bukan untuk tenaga medisnya loh, bukan untuk tenaga medis loh. Untuk ibu yang mau lahiran pakai N95. Gitu. Nah, itulah yang mungkin kita nggak usah mikir yang pakai baju hazmat dinosaurus atau lain sebagainya dulu gitu ya. Kalau mungkin mau simple kita pakainya apa yang bisa dilakukan secara rasional gitu dan visible untuk dilakukan. Itu N95. Ya. Tapi ya itulah. Ya mudah-mudahan kita sendiri bisa segera membuat. Saya mendapatkan informasi yang sangat menggembirakan bahwa UGM ya menginisiasi kerjasama, tentunya kolaborasi dengan berbagai pihak, membuat rapid test buatan anak bangsa. Nah, ini harus kita dukung ya. Yang seperti ini adalah gerakan-gerakan yang sangat luar biasa. Kita harus mulai membela, membeli dan bangga terhadap produk kita sehingga sustainabilitas itu dijaga. Yang sulit sustain itu kalau kita menggantungkan diri kita pada orang lain, sulit untuk sustain. Kita impor barang dari luar itu akan menjadi sulit sustain dibandingkan kita bisa memproduksi sendiri dan menggunakan untuk kita sendiri. Demikian, Mas. Termasuk masker ini. Jadi harapan kita itu kalau bisa mungkin
FKKMK juga untuk N95 produksi buatan Indonesia insya Allah sangat bermanfaat sekali. Karena pandemi ini jangan kita bayangkan singkat ya. Usaha mitigasi prevensi untuk transmisi ini mengakibatkan perpanjangan masa pandemi. Karena kita mengharapkan threshold yang terkena dan yang berat yang bisa dilayani rumah sakit itu bisa terpenuhi gitu. Yang terinfeksi itu di bawah threshold kemampuan layanan rumah sakit. Tetapi volume infeksi sudah dilansir di mana-mana di CDC dan lain sebagainya yang memang WHO yang tetap yang namanya virus yang highly virulent itu akan mengenai 80% populasi dulu baru dia diem gitu. Nah, apakah 80%-nya itu nanti selesainya kapan? Kalau mau diselesaikan dengan cepat itu dengan vaksinasi. Jadi terpapar tetapi aman. Berbeda dengan herd immunity yang tidak dipertimbangkan secara massa-massa. Terkena tapi kurang aman, yang mengakibatkan yang dikis, yang akhirnya terpaksa menjadi tidak baik hasilnya atau meninggal gitu ya, akan menjadi banyak jumlahnya. Seperti itu. Jadi mungkin ke depan yang perlu kita pertimbangkan untuk diproduksi oleh bangsa kita ya, selain alat diagnostik, yaitu kalau bisa kita memproduksi vaksinasi, kemudian yang kedua masker deh yang lebih dulu, masker yang khususnya cukup sangat perlu di fasilitas layanan kesehatan tingkat primer. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin untuk Pak Edi Bahtiar ini untuk daerah yang limited resources itu kata kuncinya itu sebetulnya deteksi dan isolasi ya. Dan rumah sakit rujukan mestinya ada karena salah satu tujuan rumah sakit rujukan adalah untuk mengisolasi penderita. Nah, mungkin kita akan berlanjut ke pertanyaan yang sudah masuk ini. Ada dari Dr. Nurlila Sari Siregar. Selamat siang. Saya mau bertanya, dilihat dari hasil kajian case report dan review kasus, tindakan terminasi kehamilan dengan SC lebih tinggi. Apakah risiko dengan normal labor lebih tinggi daripada SC, sehingga terminasi dilakukan secara SC? Nah, ini juga ada pertanyaan yang hampir mirip sama, yaitu dari Dr. Nurhani. Pertanyaannya adalah, pada keadaan bagaimana ibu hamil dengan COVID-19 terindikasi untuk SC, di mana hampir sebagian besar dari penelitian pasien ibu hamil COVID-19 melahirkan secara SC, sedangkan melahirkan secara vaginal, apakah bukan menjadi kontraindikasi? Ya, ini mungkin tadi sudah sebagian dibahas, tetapi silakan mengenai SC sendiri, Dr. Deti, Dr. Adrianus, atau Dr. Yogi, siapa yang akan? Mungkin Dr. Adi tadi sudah dijelaskan dengan Dr. Adi dengan gamblang ya, bahwa ya kita semua ya tercengang dengan angka tersebut, dan mungkin kita juga harus berkaca pada kasus-kasus kita sendiri, apakah kita juga malah ikut dalam yang 90% itu ya melakukan seksio sesarian. Itu juga jadi catatan buat kita semua lah, kenapa bisa itu terjadi. Dan kalau tidak keberatan mungkin Dr. Adri bisa menjelaskan lagi tadi yang kenapa SC itu, karena kalau ini bentuknya case report ya, sehingga kita tidak akan dengan mudah melihat adanya korelasi antara SC dengan luarannya, karena mereka memang tidak menganalisis itu. Tapi mungkin dari apa yang Dr. Adi tadi sampaikan kita bisa mengerti dengan baik. Monggo Dr. Adi. Sebelum Dr. Adri, ini kebetulan ada Dr. Yogi dari Unpad, jadi mungkin pelaksanaan di masing-masing rumah sakit ya, di UNS bagaimana, di Unpad bagaimana, jadi apakah ikut yang 90% atau yang bagaimana, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Cuman saya tadi bingung waktu saya offline itu saat kapan? Iya, saat menyampaikan presentasinya, Dok. Oh iya, nah itu di bagi saya juga. Iya. Bagaimana dengan SC ini, Dok, di Unpad? Kalau diperhatikan di kedua jurnal ini, itu ada yang sesuatu yang unik, saya katakan lagi, itu rata-rata pasien itu dilakukan seksio sesaria 4 hari setelah admisi. Padahal pada jurnal yang case report, itu mediannya itu 38 minggu, sedangkan yang satu lagi 36 minggu. Jadi rata-rata
ada yang 36 4 hari kemudian di seksio, kemudian ada yang 38 rata-rata mediannya juga sama 4 hari kemudian di seksio. Itu yang unik pada jurnal ini. Namun kalau kita berkaca pengalaman di RSAS, kita selama ini menangani pasien COVID ini sudah sekitar sekarang masuk ke pasien ke-17, mau masuk ke pasien 18. Kita hitung memang secara ekonomis. Jadi lebih ekonomis mana seksio dengan persalinan pervaginam. Nah, tentunya kita hitung kalau seksio, ini secara kasar aja dok, seksio itu membutuhkan kurang lebih 10 sampai 12 APD dan kemudian diperlukan ruangan khusus, kemudian nanti alur pasien dan alur penolong juga perlu khusus. Nah, kita hitung ternyata untuk lahiran pervaginam lebih banyak dari itu. Jadi untuk persalinan pervaginam kita harus observasi pasien rata-rata kalau dilihat dari pengalaman kita untuk persalinan pervaginam itu pasien rata-rata dari mulai awal sampai lahiran itu sekitar 14 sampai 18 jam. Itu memerlukan APD yang lebih banyak dibandingkan dengan seksio sesaria. Gitu, karena tiap 2 jam atau tiap 3 jam kita ganti personel. Dan rekor personel yang paling kuat memakai APD di kami itu hanya 3 jam. Jadi belum pernah ada personel yang bisa pakai 8 jam. Itu mungkin Dr. Adri atau Dr. Irwan pernah mengalami itu mateng, dok. Jadi itu alasannya kenapa kita lakukan seksio secara agresif. Jadi setelah 3 jam pasien diobservasi, jika tidak ada kemajuan kita lakukan seksio sesaria. Dan menurut saya, ini pendapat pribadi saya, kita belum bisa mengatakan persalinan pervaginam itu tidak menularkan atau tidak menambah risiko transmisi vertikal. Karena di kedua penelitian ini, yang pasien dengan persalinan pervaginam itu tidak ada datanya, atau datanya sangat sedikit sekali, hanya 1 atau 2 pasien. Jadi kalau kita akan membandingkan sesuatu, misalnya 30 SC, 30 pervaginam, baru kita periksa luarannya seperti apa, itu mungkin akan lebih fair menurut saya. Nah, terima kasih, dok. Ya, mungkin Dr. Adrian, silahkan. Ya, saya tidak banyak ditambahkan ya, bersama persis kita angka seksionya juga tinggi ya, di atas 90. Yang satu itu datang soalnya sudah hampir lengkap gitu ya. Ya sudah, itu juga dengan kondisi yang cukup keotik ya, cukup hiruk pikuk gitu, dan menimbulkan eksesnya jangka panjang, dok. Akibatnya itu terus jadi problem ke tenaga kita, baik yang medis maupun paramedis. Jadi berkurang tenaganya karena satu dan lain hal gitu. Berkurang dalam artian untuk mitigasi transmisi juga gitu kan, yang mengakibatkan juga SDM itu menjadi lebih berkurang lagi ketersediaannya. Nah, kita seksio itu dengan standarnya 6 APD. Jadi dengan 6 APD itu sudah selesai, bisa dibayangkan seperti yang sampaikan Dr. Yogi tadi, pakai APD lengkap itu seperti itu selama ya nggak sampai 3 jam aja, sebenarnya baru setengah jam aja sudah sesek sekali rasanya. Gitu, dan kita harus menunggu sampai sekian lama, dan saya rasa ini secara alamiah terjadi, baik bukan saja di negara berkembang, di negara maju, menunjukkan bahwa dalam kondisi yang seperti ini ternyata idealisme pun ya antara negara berkembang, negara maju dalam kondisi seperti ini menjadi tidak berbeda bermakna gitu kondisinya. Gitu. Kondisinya, maksudnya dengan yang fasilitas kita kan tahu lah, kita tahu bagaimana di luar negeri infrastruktur layanan kesehatannya seperti apa, kesiapannya gitu ya. Tapi ya memang seperti itu. Ya. Yang jelas hasil dari Jian juga mengatakan sebenarnya kalau persalinan pervaginam dengan sekret vagina itu PCR sudah diulang berapa kali hasilnya negatif pun, kontak transmisi intrapartum ya, dengan cairan ketuban negatif, kemudian cord blood-nya juga negatif, itu persalinan pervaginam itu tidak menyebabkan risiko transmisi kecuali kontrol ekshalasi dari maternalnya tidak dilakukan dengan baik. Oleh karenanya, POGI mengambil jalan tengah untuk yang pervaginam itu dibuat chamber dengan tujuan itu membuat pemisah
antara ibu yang dia mengejan ekshalasi dengan tenaga medis maupun paramedis yang menolong dan juga janinnya waktu lahir gitu, neonatusnya. Jadi relatif mengurangi itu. Kalau di luar negeri saya rasa chamber untuk delivery ini belum ada Sudah gitu. ada, Jadi ya? ini perlu Oh, belum digarisbawahi juga karena ini kearifan lokal. Ya. Kita, tapi dengan rasional gitu. Karena itu. Terima Ya. kasih. Jadi kalau yang setahu saya juga memang bayi yang paling mudah terinfeksi COVID-19 itu di usia 36 jam pasca salin. Itu pun juga belum bisa menyingkirkan apakah didapat pada saat vertikal transmisi atau pada saat extrauterine ya. Tetapi memang perlu penelitian lebih lanjut. Tetapi seperti yang tadi dokter sudah disampaikan bahwa tidak dijumpai adanya isolat virus di vagina maupun di dalam cairan ketuban. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ada apa enggak ya? Ini masih ada? Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Roni Rowawi. Vertical transmission SARS-CoV-2 via placenta sudah terbukti. Mengapa pada penelitian ini tidak terbukti ada vertical transmission? Kira-kira apa penyebabnya ya? Ini pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Suyanto. Ya, beliau sangat setuju di era COVID demi keselamatan SDM, maka jauh lebih aman SC meskipun tidak ada indikasi mutlak. Bagaimana pendapatnya? Kemudian apakah ada perubahan risiko pada terapi pasien dengan preeklamsia kaitannya dengan sistem renin-angiotensin pada corona ini? Ya, ini agak berat ini. Oke, mungkin kita jawab dulu untuk Dr. Roni ini mengenai transmisi vertikal. Dikatakan sudah ada bukti plasenta via plasenta. Ini mengapa tidak disebutkan dalam penelitian? Silakan mungkin dari Dr. Edi, Dr. Adrianus, Dr. Yogi. Iya, saya kira kalau kita bicara mengenai kata terbukti itu jadi panjang ya. Artinya penelitian yang ada itu masih kontradiksi hasilnya. Ada yang mengatakan terbukti, ada yang tidak, dan itu sangat lumrah dalam dunia penelitian. Sehingga masih ada kontradiksi ini sehingga membuat kita tidak berani mengkonklusikan bahwa vertical transmission lewat plasenta itu benar adanya. Artinya masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Nah, kalau ditanya kira-kira apakah penyebabnya, ya saya juga nggak bisa menjawab ini. Ya, mungkin karena memang belum konklusif ya, Dr. Dedi ya. Ya. Dari penelitian yang sudah ada, memang kita belum bisa membuat suatu konklusi apakah vertikal ini terjadi. Mungkin tambahan Dr. Adrianus, Dr. Yogi? Jadi Dr. Yogi dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ini mungkin Dr. Roni Rowawi membaca salah satu jurnal mengenai ini, dan saya juga membaca jurnal mengenai ini. Jadi di jurnal tersebut dikatakan bahwa ternyata pembuluh darah di plasenta juga mempunyai S2. Reseptor S2, ya AC ya, kalau kata orang Sunda AC. AC2, ya S2, ya. Sehingga ini memungkinkan si virus itu ada di pembuluh darah plasenta. Ya, tapi sampai sekarang ada, tapi belum terbukti bahwa itu melewati barrier dari plasenta tersebut. Jadi belum ada, di plasentanya ada, tapi di darah tarik pusatnya itu belum terbukti. Jadi ada kemungkinan reseptornya ada, virusnya ada di plasenta, namun tidak masuk ke dalam bayi. Itu mungkin pendapat pribadi saya. Itu mungkin ada tambahan mungkin dari Dr. Adri. Dr. Adri, silakan Dr. Ya, kalau sepengetahuan saya itu belum ada bukti data bahwa makhluknya itu si coronavirus ya itu ada di plasenta. Kalau reseptornya S2 memang ada ya. Tetapi mungkin nalar analitiknya seperti ini bahwa kenapa pemeriksaan yang kita lakukan itu terhadap makhluknya itu tidak berbasis pemeriksaan serum darah. Kenapa yang diambil adalah swab
swab pada orofaring, nasofaring, kemudian lavas alveolar juga, karena loading viral saja sendiri di dalam darah itu rendah. Jadi spreading virusnya itu bukan hematogenik dominannya gitu. Sehingga kemungkinan dia mau transport ke plasenta itu saja juga sudah rendah. Kemudian yang saya sampaikan tadi bahwa progesterone induced blocking factor ini mungkin plays very important role, memainkan peran yang sangat penting ya untuk menendang kemungkinan virus yang akan berikatan dengan reseptor ACE2-nya kemudian ditempati oleh progesteron. Kenapa? Karena sebenarnya ACE2 reseptor itu fungsinya adalah pro-pregnancy juga. Jadi ada tisu repair, kemudian perbaikan tisu repair, kemudian pembentukan jaringan juga, itu banyak difasilitasi oleh ACE1 ya, ACE1 yang kalau dia nggak ACE2 kalau dia tidak terikat dengan virusnya sendiri. Dengan kalau ada yang memiliki afinitas lebih kuat sehingga virus itu tidak bisa berikatan dengan penangkapnya, dengan reseptornya, maka yang diharapkan memang dalam prosesnya itu adalah untuk pro-pregnancy-nya, sehingga dia tidak menjadi lebih kecil kemungkinan untuk berikatan, kemudian bereplikasi di sana untuk terjadinya viremia. Kemudian ini sebenarnya reseptor ini terkait juga ACE2 dan ACE1 ini dengan pertanyaan yang nomor 2. Sampai saat ini terapi untuk preeklamsia, terutama manajemen kontrol hipertensinya, menggunakan calcium channel blocker. Jadi bukan bermain di ACE1, bukan bermain di angiotensin reseptor blocker. Agak berbeda dengan ini yang sangat isu yang sangat sebenarnya sangat hangat di awal adanya COVID-19 ini adalah penggunaan ARB. Tapi itu nggak dipakai di preeklamsia. Kita tidak lazim menggunakan itu di preeklamsia. Kita menggunakan calcium channel blocker atau calcium antagonis, yaitu nifedipin, gitu ya. Kemudian yang diperdebatkan adalah yang di luar itu golongannya, sehingga kaitan dengan preeklamsia terapinya ya sampai saat ini nggak. Bahkan untuk prevensi preeklamsia, low dose aspirin dengan data yang terakhir mengatakan bahwa infeksi COVID-19 itu meningkatkan status hypercoagulability state atau status hypercoagulable pada wanita hamil yang sudah memang hypercoagulable secara fisiologik, sehingga akan mungkin meningkatkan risiko untuk VTE, venous thromboembolik. Jadi meningkatkan risiko untuk baik yang sifatnya besar maupun yang mikrotrombi. Yang itu didapatkan dari berbagai data, baik trombus yang ditemukan pada vaskularisasi di paru maupun pada plasenta sendiri yang bisa mungkin menimbulkan kondisi yang sangat buruk, terutama pasca salin, sehingga guideline yang terbaru RCOG yang paling baru sekalipun itu tanggal 19 April apa ya, atau lupa saya itu tanggal yang paling baru 13 hari ini muncul baru ya. Oh, ya hari ini baru ya. Sudah merutinkan pada penderita COVID yang positif sampai dengan 10 hari pasca salin untuk pemberian low molecular weight heparin untuk memitigasi kemungkinan risiko tromboembolik yang sangat devastating, yang sangat kejadiannya itu unpredictable dan fatal. Itu tromboembolik itu ininya dua masalahnya, akibatnya dua. Jadi unpredictable, nggak bisa diprediksi, dan fatal. Begitu serangan ya sudah nggak bisa dilakukan tindakan. Jadi karena itu prevensi sangat diperlukan. Jadi kenapa disangatkan itu? Kenapa sih ini kan kasusnya belum ada tromboembolik secara nyata, tapi secara saintifik itu sangat mengerikan kalau tidak segera dilakukan prevensi. Karena itu sifatnya mendadak ya, tidak bisa diprediksi dan fatal. Jadi seperti itu. Ya. Jadi prevensi dengan low dose aspirin tetap lanjut untuk prevensi preeklamsia. Boleh silakan, menambahkan Dokter Irwan? Silakan. Silakan. Ya. Ini sangat menarik membahas masalah trombosis ini pada ibu hamil, karena secara teori di COVID ini ditemukan bahwa ternyata banyak mikropartikel di pembuluh darah ini banyak. Jadi ini
kira-kira sama dengan patofisiologinya preeklamsi. Jadi pada preeklamsi kita ketahui bahwa banyak sekali mikropartikel ditemukan, apakah itu cell-free fetal DNA, sitokin, ataupun RNA, mRNA yang masuk ke sirkulasi dari ibu yang terkena dengan preeklamsi karena misalnya ada infak, kita curiga ada infak di plasenta. Sedangkan pada COVID-19 ini mungkin infaknya ada di jaringan lain di paru-paru misalnya, sehingga banyak juga mikropartikel hasil dari apoptosis atau nekrosis di paru-paru yang masuk ke dalam sirkulasi, sehingga hasil akhirnya akan meningkatkan hiperkoagulabilitas dari pembuluh darah ibu pada COVID ini. Jadi ini sangat menarik mengenai patofisiologi kalau dilihat dari patofisiologi yang terjadi di darah ya. Dan saya setuju sekali untuk memberikan antikoagulan, apakah itu heparin atau aspirin pada ibu pasca salin dengan COVID-19. Dan sebagai ini belum kami publikasikan, sebagai catatan di RSAS sendiri, pasien dengan COVID-19 ini pada ibu hamil, ini hampir setengahnya lebih, sekitar 60% itu menderita preeklamsi. Nah ini apakah berhubungan atau tidak, kami belum bisa menerangkan, tapi secara patofisiologinya mirip sekali gitu. Hanya yang satu dari apoptosis plasenta, yang satu dari apoptosis paru-paru misalnya seperti itu. Terima kasih Dr. Irwan. Ya, sebentar ini karena waktu sudah pukul 12, masih ada pertanyaan lagi yang masuk. Kalau yang melalui ini sudah nggak ada ya. Jadi mungkin pembahasan yang terakhir ini cukup menarik ya. Pertanyaan terakhir tadi cukup menarik. Apakah angiotensin ini pada preeklamsi itu play a role ya. Tadi kalau nggak salah yang disampaikan ke Dr. Deti, jumlah penderita preeklamsi dari sekian case itu hanya sedikit ya dok ya? Ya, satu. Sedikit. Yang satu ya, dari masing-masing itu cuma sedikit memang. Betul. Dan nah ini iya. Kenapa? Ya ini kan agak menarik Dr. Deti karena kalau kita lihat sistem renin-angiotensin pada uncomplicated woman, pregnant woman sama yang complicated oleh karena preeklamsi, kalau nggak salah angiotensin ini lebih rendah ya, sehingga jangan-jangan mungkin, nah ini tadi juga agak berbeda yang disampaikan oleh Dr. Yogi bahwa preeklamsi banyak, tetapi kalau saya lihat ini prevalensi preeklamsi pada penderita COVID ini jauh lebih rendah daripada prevalensi pada non-COVID ini. Nah ini mungkin saya mohon tanggapan atau dari kacamata di Kemena ini, silakan. Kalau saya bilang bukan lebih rendah ya, kalau misalnya 2 dari 51 itu juga artinya dalam range prevalensinya preeklamsi begitu. Cuman kelihatan sedikit karena numbernya jadi absolut jumlahnya kan jadi cuma 1 atau 2 kan. Kalau pada populasi normal kan berkisar berapa Bu Deti preeklamsi itu? 10-15% mungkin ya? Nggak sampai. Nggak sampai ya? Nggak sampai Dr. Adri. Iya. Berapa kurang lebih ya? Yang gimana maksudnya? Untuk kalau prevalensi preeklamsi ya? Secara umum ya. Populasi umum. Kalau populasi umum kan 5-8% ya, tetapi Kipros itu mengatakan jauh di bawah itu. Kipros mengatakan jauh di bawah itu. Itu angka itu katanya unrealistic, yang antara 5-8%. Jadi angka yang dari FMF, Fetal Medicine Foundation itu bisa angkanya di bawah 1% sebenarnya dari total populasi. Mereka punya data sendiri yang cukup besar. Ya jadi kalau data yang dari yang angka ini masih normal gitu. Iya. Jadi kalau yang dari 116 itu sekitar 3,4% yang dengan preeklamsi, kalau yang satunya lagi 1 di antara 51. Jadi memang ya sekitar segitu. Hampir sama ya? Iya. Hampir sama. Ya, oke. Kalau menurut saya Dr. Irwan yang menarik itu juga saya membaca EJOK, tapi EJOK MFM
yang mengkompilasi satu keluarga, dikompilasi semua itu. Ada SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, kemudian MERS ya. Itu timnya, grupnya Asma Khalil dan Dimasio. Penulis pertamanya Dimasio, penulis keduanya Asma Khalil. Itu agak berbeda loh datanya. Mereka kalau di blending bersama, coronavirus ini memiliki komorbiditas, keterikatan komorbiditas dengan preeklamsia memang di data mereka. Tetapi di blending coronavirus secara keluarga gitu, satu tim, tidak hanya melihat COVID-19. Kalau COVID-19 ini dari data yang saya coba pelajari, ikuti, itu masih di range yang normal pada kondisi populasi yang di luar COVID-19. Jadi dia tidak, jadi artinya gini, preeklamsia sendiri bukan faktor risiko yang meningkatkan atau menurunkan sampai saat ini di data itu. Demikian juga setelah COVID-19 ini belum kelihatan angka preeklamsia yang naik atau yang turun gitu. Jadi dua arah ini belum ada kaitannya, baik dari COVID ke preeklamsia maupun preeklamsia ke COVID. COVID ya, oke. Gitu. Tapi masih perlu kita lihat lebih lanjut lagi ya. Ini mungkin yang menarik itu ikatan ini loh, Dok. Betul-betul kalau bisa, mungkin kan kalau di biologi molekuler di UGM ini kan sudah sangat maju ya. Afinitas lengan dari yang berbeda itu kan sebenarnya di lengan pengikatnya terhadap reseptor dibandingkan SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 dan MERS itu. Kekuatan ikatan itu rasa-rasanya yang di COVID-19 ini kalah dia sama progesteron, kalah sama estrogen. Makanya kalah masuk EWS itu, male itu satu faktor risikonya, female enggak ada. Karena salah satu kaitannya juga dengan itu gitu. Tapi belum ada pembuktiannya gitu. Kalau bisa dikejar itu merupakan salah satu basic science yang sangat berguna gitu untuk pengetahuan dasar kita mengenai apa sih attitude atau perilaku COVID-19 terhadap kehamilan gitu. Jadi kalah bersaing kalau yang SARS-CoV-1, MERS itu dia sama progesteron itu masih bisa menang dia berikatan dengan reseptor di ACE2-nya. Tapi hati-hati Dokter Adri, jangan sampai kita karena ingin kebal dengan COVID-19 nanti Dokter Adri disuntik estrogen dengan progesteron. Oh iya. Ini ada satu pertanyaan lagi karena lockdown ya, pregnancy rate meningkat ya. Ini kami mohon izin, masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Habis waktunya habis karena akan dipakai oleh webinar yang lain. Jam 12. Jadi mungkin Dr. Yulinda Aswan ini tadi sudah mengacungkan jari dari tadi sih. Kami mohon maaf tidak bisa mengakomodasi. Mungkin nanti pertanyaan bisa disampaikan melalui melalui email kami ya. Terakhir sebagai penutup, memang tadi seperti yang disampaikan oleh para pembicara maupun pembahas, memang even sampai sekarang pun setelah berbagai macam jurnal case report sudah disampaikan, kita belum bisa menarik suatu konklusi yang jelas ya mengenai manajemen, karena outcome-nya sangat bervariasi. Tadi Dr. Dedi menyebutkan ya, outcome dari ibu hamil dengan COVID-19 ini sangat bervariasi, dan implikasi di klinik ini masih kurang ya, sehingga mungkin tapi yang jelas memang infeksi COVID-19 ini tidak merubah perjalanannya meskipun dia hamil, tetapi intinya kalau terjadi perburukan maka ini merupakan indikasi kita untuk segera melakukan terminasi. Nah, mengenai masalah indikasi seksio apa tidak, tadi sudah disebutkan bahwa memang ini bukan suatu indikasi seksio COVID-19 ya, tetapi kita kembalikan ke resources yang ada, karena merawat ibu hamil in partu dengan COVID-19 ini memang APD maupun SDM ya itu cukup berat ya, karena di era yang sekarang masih chaotic ini mungkin kita belum prepare well dengan kondisi seperti itu. Nah, mungkin terima kasih atas diskusinya yang luar biasa ini kepada Dr. Dedi, Dr. Adrianus, Dr. Ahmad Yogi. Mohon maaf saya sebagai moderator apabila ada kekurangannya, dan terima kasih kepada FKKMK dan Cochrane Indonesia yang sudah membuat ini menjadi berjalan dengan baik ya.
Dan kepada para attendee yang cukup banyak siang hari ini yang sudah mengikuti dengan bersama, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.